sebagai pendirinya dari SMK negeri sudah hafalan ya, teknisnya apa yang diinginkan oleh kita. Nah, mohon nanti untuk yang pertama adalah tim perencana yang bukan dari backgroundnya arsitek atau sipil, mohon jujur terang, karena ini kita ingin harapkan bahwa nanti unit sekolah baru kita ini dilaksanakan sesuai dengan harapan dan standar-standar yang kita inginkan. Jadi kalau persepsi dari nanti menuangkan ide perencanaan itu bukan dari background arsitek ataupun sipil, saya inginkan itu arsitek itu nanti salah kata ya. Jadi mohon nanti yang bukan background dari arsitek itu mohon diganti saja ya, jujur. Yang kedua adalah mohon juga nanti Bapak dan Ibu jujur menyampaikan kepada kami bahwa lokasi tersebut walaupun itu sudah dilaksanakan verifikasi oleh petugas dan tahapan sekarang adalah tahapan sudah kalau dikatakan ya sudah 50% ya, dari mulai Bapak Ibu menyiapkan lahan lalu memproses lahan itu menjadi sertifikat atau apa hibah gitu ya, dengan berbagai macam kesulitan di lapangan sehingga disampaikan kepada kami dan dilakukan verifikasi. Tapi ada yang luput dari itu seperti hal ini. Padahal di daerah tersebut adalah daerah yang rawan banjir. Yang berikutnya pada daerah tersebut adalah daerah timbungan atau tatanan beban. Atau daerah itu adalah daerah yang tidak layak dilaksanakan bangunan gitu ya. Nah, itu tolong disampaikan kepada kami walaupun kami tidak tahu, Bapak Ibu yang tahu ya, setelah tim rencana yang ada di wilayahnya itu memberikan saran ya, jadi jangan sampai nanti saran itu disembunyikan terus nanti pas pelaksanaan nanti akan menjadi masalah. Nah itu, jadi ini tolong bukan nanti satu hari direncanakan besok selesai sudah jangan. Jadi harus punya persepsi untuk rencana 10-20 tahun ke depan itu bangunan USG kita akan berkembang ya. Mas tadi sudah Pak sudah menjelaskan 20 nanti sudah mulai pemerintahan siswa baru ya. Begitu MUI Bapak dan Ibu laksanakan sudah mulai besok untuk pemerintahan siswa baru ya. Jadi tolong ya, yang bukan background dari arsitek tolong nanti diganti saja. Baik. Secara umum bahwa pengelompokan untuk unit sekolah baru kita tuh diibaratkan ada yang set plan memanjang ataupun yang melebar gitu ya. Nah, untuk penjoningan jadi secara umum pengelompokan untuk unit sekolah baru kita itu akan memiliki yang melebar ataupun yang memanjang. Nah, kita tidak bisa samakan untuk sekolah SMK dengan yang ada kekhususan SMK, di mana yang SMK itu adalah memiliki ruang-ruang teori dan ruang khusus, ruang praktek, juga untuk ruang-ruang pembelajaran lainnya. Dengan demikian, area-area yang sifatnya privat itu ruang kelas, itu yang itu dijadikan sendiri, dan untuk area-area yang ruang praktek itu dijadikan sendiri. Ya. Nah, bantuan kita nanti itu terdiri atas paket, terdiri 6 ruang kelas, 2 ruang praktek siswa, lalu ada ruang kantor, 1 paket, 1 unit, kamar mandi WC, 1 unit, 9 paket pembelajar, 2 unit paket peralatan, 1 unit komputer, dan 5 listrik. Jadi semua itu lengkap sudah. Begitu nanti WSP ini diselesaikan tuntas, itu bisa berjalan. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan? Tentu kaidah-kaidah ini harus diikuti pada kondisi seperti apa nanti terutama satu untuk keamanan bahwa
itu dana yang dapat untuk pendirian bangunannya. Nanti perencana yang paham. Jadi saya tidak ingin menjelaskan secara detail. Nanti perencana harus memilih potensi apa yang tepat untuk kondisi tanah demikian. Ya. Termasuk dengan cut and fill ataupun ada beda kontur itu tolong disiapkan. Ya. Jadi saya lihat tadi ada set pen, ada kotak itu pembagian untuk ruangan apa? Pembagian ruangan umum gitu ya, ruangan kotak-kotak itu saja. Jadi tidak ada inovasi untuk lainnya, jelas bukan dari arsitek gitu. Ya. Jadi kalau sekali nanti yang bukan dari arsitek itu segera diganti dan diletakkan ulang untuk set pennya. Karena kalau nanti pas kita berikan target 1 minggu dari sekarang, walaupun sudah MOU, sudah ada RPD, tapi belum menyampaikan sampai kita nggak ada proses ya, keuangan. Jadi kalau itu sudah lengkap, setelah oke, jalan. Ya. Jadi ya. Nah, selanjutnya, apakah boleh nanti bantuan dari kita adalah sebenarnya reguler? Artinya bangunan dari nol kita bangun satu lantai. Nah, manakala ada sharing dari bapak dan ibu, yayasan yang memang kuat dari dananya, ataupun dari tanda pemerintah daerah akan memberikan sharingnya, itu silakan. Fondasinya siapkan untuk 2 lantai atau 3 lantai. Ya. Tapi yang dilaporkan kita adalah sesuai dengan tuntutan bahwa 6 ruang, 2 LPS, 1 unit kantor itu sudah terpenuhi dan bisa difungsikan. Paham ya? Sesuai dengan standar ukuran ruang yang akan dicantumkan di RPD. Ya. Jadi boleh nanti untuk ruang kelas diproyeksikan terus dari 2 lantai atau 3 lantai. Siapkan fondasinya, siapkan kolomnya, dihitung berapa pengisiannya, berapa divisinya, ya. Berapa tulangan untuk pengisian partnya, gitu kan? Nanti perencana yang tahu menghitung. Berapa biaya untuk tambahannya disiapkan. Paham ya? Berikutnya, mekanisme ini adalah swakelola. Ya, Bapak Ibu sudah diberikan 2 pilihan di situ. Bisa dengan lelang, bisa dengan swakelola. Nah, sebetulnya paket kita ini adalah paket untuk diarahkan ke swakelola. Tapi ada saja, ya, walaupun sudah dengan kebaikan swakelola, volume bertambah, kualitas bagus, ada saja yang mengarahkan ke entah apa motifnya itu nanti yang diinginkan dari di kotak keuangan, gitu ya. Jadi itu ya. Nah, dengan demikian antara perbedaan tadi dengan kondisi tanah, misalkan dengan rawa dan kondisi normal atau misalkan tegalan, itu menggunakan kondisi batu kali. Sementara yang ini menggunakan perbaikan tanah, harus diganti lagi. Itu adalah bukan dari urusan bantuan dari kami. Yang jelas untuk biaya untuk persiapan mobilitas, membuat jembatan ke lokasi itu dari dana ya, membuat perbaikan tanah, semula misalnya tanahnya lembek diganti, dibuka, diganti lagi tanah yang baik, itu adalah kewajiban Bapak dan Ibu, sharingnya Bapak dan Ibu. Paham ya? Juga bagaimana itu membuka lahan, dibuka semua, didosel semua, itu bukan dari dana yang diberikan dari dana pusat. Itu adalah sharing Bapak dan Ibu. Ya. Yang berikutnya, di lahan tersebut itu sudah berdiri pohon-pohon yang rindang yang sudah berumur sekian tahun dan bagus untuk penjual. Ya, itu yang semua ditebang. Hanya bagian-bagian saja nanti yang terkena bangunan itu bisa ditebang, dan yang berdiri pohon-pohon itu dikondisikan untuk sebagai tanaman penduduk. Apalagi ada di zona-zona yang buffer ini, ruang kelas, di sini sudah ada tanaman. Nah ini kondisikan itu, ya. Jadi sudah jadi nanti, begitu selesai bangunan itu sudah jadi seperti yang paham ya Bapak Ibu? Baik. Selanjutnya untuk tanah-tanah yang berkontur, ya, tanah-tanah yang berkontur jelas ada materi wall, ini penahan tanah, ya, jangan sampai dibiarkan digosor terus dengan ada tebing begini berdiri bangunan tanpa ada penahan dinding tanah, kena hujan longsor mati. Itu adalah paket dari bagian itu nanti ya, kerja
penelitian kita. Dari mana dananya? Kalau sudah cukup dari sharing. Ya, kalau cukup silakan. Nah, perbedaan tadi dengan kondisi seperti itu, ya, pertanggung jawaban kita adalah mana mutasi yang sudah didanyakan jadi terjadi. Kondisi di Pulau Bapak, kondisi sospal atau kondisi cat, gitu ya. Di sini hanya sudah sekali karena tanya sama Bapak, Pak, itu kan lebih murah kayaknya. Masalah mana pembelian bahannya direkap, ya. Terus ada perbedaan uang, dan itu ditimpakan pada volume untuk volume lebih. Bisa untuk bangunannya yang lain, bisa untuk misalkan untuk infrastruktur. Masalah nanti dibuatkan kita acara dan perhitungan LHD-nya dan sampaikan laporan kepada kami. Ya. Jadi anggaran yang diberikan itu adalah semuanya adalah habis tuntas. Paham ya? Baik. Ini contoh-contoh untuk desain ruang kantor, walaupun nanti kita berikan dengan model yang biasa, tapi Bapak dan Ibu bisa berkreasi mengenai rancangan ke depan tuh bangunan itu seperti apa. Jadi kalau perlu dibuatkan 3 dimensi untuk satenya. Juga gambar-gambar detail untuk tiap masa gedungnya. Ya, ini nanti kita akan buatkan grup. Kita setuju salah satu menjadi adminnya, ya. Dan itu akan kita gunakan untuk saling tukar informasi, baik itu dari mulai pencairan, pelaksanaan atau ada tanya jawab mengenai hal yang luar biasa, itu bisa melalui media. Dan yang tak satu pun dan tak pernah sebelumnya. Ya. Jadi progresnya setiap saat kita dapatkan dengan grup, ya. Kita lihat perkembangannya dan kita komentari. Silakan saja komentar. Misalnya kurang pas, misalnya ini pas ini komentarkan. Berikan isu, nanti ini. Jadi itu harus kebaikan, ya. Nah, kita inginkan desainnya nanti yang maksimal, ya. Nah, nanti jarak dari sepadan bangunan pada jalan itu untuk yang daerah-daerah tertentu tidak dilaksanakan 4 meter, tapi lebih baik mundurnya lebih luas untuk area parkir, ya, semoga 20 meter supaya nanti pandangannya lebih baik, gitu ya. Dan itu digunakan untuk area parkir. Bangunan kita ini maksimal minimal itu plus 40 cm dari jalan atau minimal 25 cm dari tanah dasar, itu harus naik. Jadi jangan rata dengan tanah. Ya, untuk menghindari kalau nanti ada hujan besar tidak cuma masuk ke dalam bangunan. Ya. Berikutnya nanti dibuatkan gambar-gambar detail dengan tapak potongan untuk masing-masing ruangan, termasuk untuk ruang kantor. Ya. Dan perlu inovasi dari rencana ke depan, walaupun yang diberikan bantuan sekarang adalah minimal 2 paket jurusannya, kompetensinya, tapi dengan luasan yang dimiliki, misalnya 1,5 hektar atau 2 hektar, Bapak bisa masyarakat untuk 4 paket karya. Nah, masing-masing paket karya itu adalah ada fungsi-fungsi ruang apa saja yang harus dipenuhi di jurusan tersebut, di paket tersebut. Contohnya, ya, saya lupa tadi nyimpan spek dulu. Jadi ada, saya minta ini Bapak Ibu yang baru bergabung dengan saya. Itu ada 9 bidang kalian. Nanti turunannya itu ada 49 program kalian. Dari dari 49 program kalian itu diturunkan lagi menjadi 128 kompetensi kalian. Nah,
128 komisi kalian diantaranya adalah paket kalian yang diusulkan sekarang oleh Bapak dan Ibu. Minimal adalah 2 paket kalian. Ya. Kalau Bapak dan Ibu mengembangkan dari 4 paket kalian, silakan vote di setpen ya, sebanyak 4 paket kalian dengan fungsi-fungsi ruang apa saja yang harus ada. Paket kalian tersebut. Paham ya? Jadi dengan luas lahannya misalkan 1,5 hektar, itu tidak hanya luas saja, tapi silakan menjadi rencana ke depan mau dikembangkan jadi berapa paket kalian. Ya. Yang sekarang kita bantu itu adalah dengan paket USB ini adalah paralel 2. Ya. 1 kelas 2, 2 kelas 2, 3 kelas 2. Jadi ada 6 ruang. Ya, 2 ruang praktek. Jadi pas. Minimal 3 rombel, ada 1 FPS. Ya. Berapa ukuran ruang standar untuk ruang teori, ruang kelas itu 8/9. Ya, panjang 9, lebar 8. Modulnya adalah untuk pengembangan bawah 333. Ya. Berapa luasan untuk ruang praktek itu adalah 108 meter persegi. Ya, artinya 12 kali 8 plus dasar. Jadi 108 meter persegi. Ya. Jadi tipe ruangnya sedemikian, ruang teorinya panjangnya 9 ada 3 ruang, lebarnya adalah 8 meter. Ya. Bukannya keluar memaksimalkan pencahayaan dari samping-samping dan dasar minimal 2 kali 9. Sebelumnya adalah 7 kali 9, sekarang 8 kali 9. Ya. Sebelumnya 83, sekarang di 2. Yang berikutnya untuk ruang praktek, ini mesti menggunakan pola untuk ruang praktek 15, tapi di KKL kita yang sekarang ini adalah dimungkinkan anggaran hanya untuk 108 meter persegi, yang masih 15. Ini adalah 12 ya, hanya 12, lebar 8. Ya. Ya. Nah, sekarang spesifikasi bahan. Seperti yang di permen 40 dan bangunan dan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Umum nomor 42 tahun 2008 untuk standar sekolah itu fondasi beton bertulang, slop beton bertulang, kolom beton bertulang, balok beton, lantai beton bertulang. Mudah-mudahan bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan bagian ataupun beton, tapi ini tidak umum ya untuk yang proporsi yang di USB ini. Penutup atapnya bisa kita lihat beton itu tidak dilanjutkan, juga keramik bisa dimungkinkan benteng metal. Nah, plafon kayu, untuk plafon bisa putih, bisa gicim atau GRC. Mesin pintu minimal kelas 2. Mesin dalam pintu itu dibuat solid, tidak dengan double triplek. Ya, tidak dengan double triplek. Dinding batu bata kalau solid, keramik ukurannya 40 x 40. Jadi keramik lantai itu ukurannya 40 x 40. Kalau untuk WC itu bisa 25 dinding setinggi minimal 160 cm. Ya. Nah, bagi lokasi-lokasi yang terkena jalur atau sebenarnya sudah aplikasi dan tidak mungkin ada di jalur sutet, tapi kalau pendekatan, saya hanya mengatakan bahwa minimal jarak dari tower ini itu 20 cm, jadi 20 cm kanan. Mudah-mudahan yang setelah verifikasi ini tidak ada sekolah bapak dan ibu yang dilalui oleh jalur sutet. Ya.
Juga untuk sepadan bangunan itu perhatikan harapannya adalah 20 meter dari garis sepadan pagar itu bangunan ilmu kita, mulai misalnya kantor atau asrama aula atau pasif ya, yang taruh di kiri kanan bisa saja seperti. Jadi minimal adalah 20 meter ya. Nah dengan demikian pola yang ideal itu memang memanjang atau melebar. Saya tadi melihat bentuk tanahnya antara satu dengan yang lain kan didadarkan selalu seperti ini. Nah kalau maksimalkan saja nanti penjodohan untuk yang ruang kelas sebelah mana, ruang praktek sebelah mana, lalu pada bangunannya itu yang baik seperti apa. Nanti tugas di perencanaan ya. Ini adalah rencana untuk tipe ya, tipe kalau misalnya tipe USB yang konsep kita sebenarnya pada paralel kedua nih, tipe B 222 sebenarnya. Sehingga luasan jumlah maksimal nanti siswa yang bisa ditampung adalah 7,8 dengan lahannya 2,4 hektar dengan luas bangunan 7.280. Tapi ini tidak dimungkinkan untuk yang batas sekarang. Kita masuknya ke tipe yang seperti ini, tipe A. Paralelnya adalah paralel 2 ya. Paralel 2 sehingga nanti ada ruang belajar 6. Jumlah siswanya dimungkinkan 192 atau sekarang menjadi 36, itu kurang lebih 200 siswa. Dan jumlah maksimalnya kalau dua paket kalian kan 384, luas bangunnya kurang lebih 3.700 sekian meter. Dengan luas lahan 12.000 atau yang identik dengan kurang lebih 1 hektar, ya 1 hektar. Minimal 1 hektar, jadi 1,2 hektar. Jadi demikian Bapak Ibu, nanti sambil diskusi lagi dengan administrator, Bapak Ibu menyampaikan yang sebenarnya tentang kondisi lapangan yang seperti tadi dimakan kondisi tahannya, terus jenis tanahnya, terus apa misalkan lebih rendah lebih tinggi, terus pergerak air dan sebagainya. Itu sampaikan juga fasilitator untuk nanti kita sama-sama bukan tanggung jawabnya bukan hanya sekarang tapi nanti kalau bangunan sudah selesai ya sudah jadi tiba-tiba masalah itu muncul retakan di mana-mana karena tanahnya labil, terus tiba-tiba hujan sedikit saja tergenang air banjir ya. Nah itu dia, itu masalah itu tidak akan selesai 1 minggu, bertahun-tahun terus di pikiran harus bagaimana ini mengatasinya ya. Sehingga dari sekarang kita harus coba diskusi dengan jujur, sampaikan kepada fasilitator dengan kondisinya seperti ini, atau Bapak sendiri tim berencana yang tahu persis situasi bagaimana melaksanakan bangunan kita dan dipersiapkan ya. Yang pelaksana yang berasal dari perusahaan, buka baju perusahaannya, masuk ke tim teknis tim perencana ya. Baca pedoman standar untuk perancangan unit sekolah baru ya, untuk penjaringannya. Juga nanti tim pendiri dan tim perencana harus tahu bahwa ada fungsi-fungsi ruang untuk tiap kompetensi yang harus di-top dan disertai ya. Nah, kasusnya lagi, bagaimana kalau dalam 1 tahun ini ada sharing dari pemerintah daerah
yang sama-sama akan melaksanakan bantuan OSP, sama-sama jenisnya juga bantuannya RKB sekian 2, RP sekian 2. Ya. Solusinya adalah kalau setback yang diajukan kepada kami, ya, itu tidak boleh lagi berubah, kami tolak. Ya. Tapi kalau setback tersebut itu dikonsultasikan ke kami dengan pelaksanaannya sudah minimal sesuai dengan persyaratan dan direncanakan untuk sekian kompetensi sekali yang depan, juga bantuan yang akan diberikan dari pemerintah daerah itu sudah diplot pada setback tersebut dan dibedakan arsipnya atau dibedakan tandanya, mana nanti akan dilaksanakan oleh pusat, mana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi jelas. Jadi digambarkan dulu semuanya, plak setback ini akan oleh pusat, ini akan pemerintah daerah. Itu boleh. Tapi kalau kami nanti harus mengikuti yang setback yang dikembangkan oleh daerah dengan tidak diberikan kesempatan untuk memasukkan ke setback tersebut, lebih baik dipilih mau dari bantuan dari kami atau bantuan dari daerah, ya, atau dipindah ke lokasi berikutnya. Berikutnya adalah manakala nanti terjadi bahwa setelah dilaksanakan edukasi karena ada suatu hal mungkin tidak disampaikan dengan gamblang, dengan jujur, sehingga lokasinya masalah dan mengusulkan untuk perpindahan ke lokasi yang baru, itu masih diperkenankan. Tapi syaratnya yang sekarang kita ingin dulu akan dilaksanakan selanjutnya untuk diverifikasi ulang. Ya. Kalau menurut nanti verifikasi ulang cocok sesuai dengan syaratan, bukti instrumen, ya kita akan kami ulang untuk melaksanakan verifikasi lagi. Ya. Kalau tidak, ya mohon maaf, berarti itu adalah gugur. Begitu ya, Bapak Ibu. Saya kira demikian ya penjelasan teknis dan singkat ini. Semoga Ibu dan Bapak ada gambaran. Selanjutnya Pak Marsudi akan memberikan penjelasan tentang alat. Ya. Baik Bapak Ibu, saya hanya akan menambahkan sedikit aja. Kita lewat aja yang ini, karena Bapak Ibu saya kira untuk pedomannya nanti bisa dipedomi apa yang sudah kami berikan ke Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita pedomi, yang sudah Bapak Ibu terima, kalau terjadi masalah itu menjadi masalah kami. Tapi kalau Bapak Ibu melaksanakan sesuatu pekerjaan yang sudah kita sepakati tidak sesuai dengan apa yang sudah kita kami berikan pedomannya, itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Nah, saya hanya ingin untuk yang fokus ke pengadaan peralatannya, karena memang pengadaan peralatan ini sesuai dengan PMK 168 tahun 2015 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi bantuan peralatan itu diatur di PMK 168 dan bantuan pemerintah itu dalam bentuk alat dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang. Nah, kalau dalam bentuk uang yang sedang akan kami lakukan kepada Bapak Ibu sebagai penerima nanti, itu pun diatur ketentuannya. Harga per jenis barangnya itu tidak boleh lebih dari 50 juta. Yang Bapak Ibu beli nanti tidak boleh lebih dari 50 juta per jenis barangnya. Jadi kalau Bapak Ibu beli komputer misalkan harganya 4.300.000. Ya.
per unitnya, per jenis barangnya. Ternyata Bapak Ibu mau beli 12, kalau di total kurang lebih 51 juta sekian. Itu tidak apa-apa, karena per jenisnya itu masih di bawah 50 juta. Itu yang harus dipedomi, ya. Dan alat yang akan dibeli harus sudah jelas, seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan kami. Jadi apa yang mau Bapak Ibu beli harus jelas, nama alatnya apa, spesifikasinya apa, berapa jumlah mau yang akan dibeli, berapa harga perkiraannya, itu harus sudah jelas. Nah, ini format yang nanti Bapak Ibu harus siapkan, ya. Jadi ada format untuk pengadaan ini, nanti Bapak Ibu tanda tangani. Jadi nama jenis atau alatnya, misalkan komputer PC, spesifikasinya harus sudah jelas, misalkan harddisknya berapa, memori, prosesornya apa, dan seterusnya, berapa jumlah yang mau dibeli, serta harga satuannya, sehingga ketemuan total itu. Nah, misalkan total ini per paket kan 150 juta ya, kurang lebih. Nah, itu di dalamnya sudah termasuk pajak, ya. Jadi 150 juta itu sudah termasuk pajak. Jadi ini bagian dari yang harus sudah disepakati nantinya. Bapak harus sudah menyarankan, misalkan Bapak mau buka pertanian, alat-alat dasar pertanian apa yang mau dibeli, karena yang kami berikan itu bukan untuk pengadaan alat-alat utama, tapi alat-alat dasar kompetensi untuk masing-masing kompetensi sesuai dengan yang Bapak Ibu ingin buka nantinya. Jadi ini harus sudah jelas. Ya, saya kira itu aja yang mau saya tambahkan, karena ini juga sudah malam, Bapak Ibu juga kembali ke fasilitator. Saya kira itu, saya kembalikan ke Pak Didi. Baik, Bapak Ibu, sesuai kesepakatan tadi, kita akan buat grup untuk USB tahap 2 ini. Mohon yang berkenan untuk menjadi admin juga grup dengan supaya nanti masukkan satu-satu, nanti kita akan daftarkan nomor telepon tim sendirinya. Yang bersedia atau yang sudah pengalaman, Pak Ibu dari? Sudah, Ibu sebelumnya sudah melaksanakan? Belum. Pak siapa? Pak Ade. Pak Ade. Siapa nih ya? Jadi admin supaya ini juga komunikasi kita kan tidak jauh kalau ada apa-apa ke ketua grupnya. Nanti ketua grup yang selalu mengkoordinir atau nanti ya kita berbahas lah di grup itu mengenai pelaksanaan, ada apa yang baik itu gitu ya. Setuju ya Pak De? Setuju. Oke, baik Bapak Ibu, kita tulisan nomor HP Pak De. Yang belakangnya nomor 71 ya Pak ya, ya. Dari SMK apa Pak? SMK Negeri Patia. SMK Negeri Patia. USB SMK Patia. 089 957 0551. Nah, tolong Bapak dan Ibu tulis nomor HP Pak Ade, nanti masing-masing SMS ke beliau untuk dimasukkan ke grup, ya. Jadi mungkin satu sekolah cukup satu saja, apakah itu tim dirinya ataupun diwakili tim saja. Saya kira tim pendirinya saja ya Pak ya. Tim pendirinya tolong catat nanti masing-masing SMS ke Pak Ade. Setuju? Setuju. Terima kasih. Demikian penjelasan teknis yang sudah disampaikan oleh saya dan Pak Masuki. Terima kasih atas Bapak dan Ibu tetap konsen untuk mendengar penjelasan kami. Selanjutnya bisa kembali ke fasilitator untuk menyelesaikan administrasi atau
paling jelas. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.